Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf telat dan juga komputer saya tadi saya nyusuin dulu. Terus kemudian komputer saya juga dipakai sama anak saya. Masya Allah. Dan beginilah salah satu konsekuensi dari seorang emak-emak. Kadang-kadang ada jadwal yang memang sudah dibikin tapi juga harus delay. Karena apa? Karena ya namanya emak-emak lah ya, kita bilang mama itu memang harus punya manajemen waktu khusus, tapi juga dia harus sangat fleksibel ketika memang ada hal-hal yang priority yang memang harus dikerjakan di rumah. Salah satunya adalah ngurus anak, kemudian juga ngurus suami, kemudian juga hal-hal yang lainnya lah. Apalagi kita sekarang lagi work from home, kemudian juga learn from home, anak-anak juga, dan stay at home. Pastinya semua teman-teman ini merasakan banget bagaimana sih kondisi di rumah kita saat ini. Bahkan percaya atau tidak teman-teman, dengan adanya stay at home yang saat ini sudah mulai hampir sebulan lebih lah ya, di beberapa negara ini tingkat perceraian itu sangat tinggi. Kenapa? Ya karena salah satunya adalah mereka tidak bisa mengatasi stres ketika yang biasanya mereka ini punya jeda waktu untuk bertemu, sekarang setiap saat ketemu, dan setiap saat mungkin juga ada yang merasa ini kenapa ya suami gue kok nyebelin banget gitu, atau ini istri gue kenapa ya gue kok jadi kayak harimau ya kalau di rumah. Jadi di Cina itu tingkat perceraian sangat tinggi dengan adanya work from home dan adanya stay at home seperti ini. Bahkan tidak jarang ibu-ibu mengalami stres yang cukup tinggi juga. Karena apa? Karena dia harus mengerjakan semuanya sendirian, dan suami cuek-cuek aja gitu dengan adanya kondisi seperti ini. Selain daripada itu juga ibu-ibu mengalami stres karena apa? Karena dia tiba-tiba harus menjadi guru untuk anak-anaknya dan tidak terbiasa menjadi guru. Dan saya yakin ibu-ibu doyan bisnis kita bakalan belajar banyak bagaimana teman-teman bisa belajar dari rumah. Bahkan saya juga bisa saya ingin teman-teman juga bisa mengajak keluarganya, anaknya, suaminya untuk ikut menonton live seperti ini. Minimal sedikit tercerahkan lah bahwa work from home itu sebenarnya bikin bahagia, bukan bikin stres gitu. Saya sendiri work from home itu dari tahun 2007 barengan terus sama suami. Bahkan gak rela nih kalau suami saya punya bisnis di luar dan dia lebih banyak di luar. Buat saya work from home itu it's so amazed for me. Bahkan saya bilang sama anak-anak saya kalau misalnya mereka sampai udah sekolah seperti biasa, bunda akan kehilangan kalian gitu. Karena apa? Karena saya merasakan banget work from home, learn from home, stay at home itu justru meningkatkan kualitas kebahagiaan itu nyaris sekian persen. Nanti teman-teman bisa curcol juga terkait dengan aktivitas stay at home seperti apa saat ini. Apakah stres Anda bertambah atau stres Anda justru berkurang? Makanya ini yang ingin saya bahas hari ini. Dan juga hari ini langsung saya launching buku 6 hari siap work from home. Ini bukunya masih bentuk dummy. Nah, tapi saya pengen bahas buku ini. Kenapa buku ini juga bisa menjadi salah satu acuan buat teman-teman ketika teman-teman ini akan mulai work from home. Karena saya yakin sekarang ini kita terpaksa untuk memulai bisnis dari rumah, terpaksa untuk diam dari rumah dengan adanya kondisi di mana ada belasan sampai puluhan ribu orang yang sekarang itu terkena PHK, mau tidak mau dipaksa untuk menghasilkan uang dari rumah. Dibandingkan stres karena PHK-nya, lebih baik kita mulai berpikir bagaimana caranya menghasilkan uang dari rumah gitu kan. Jadi kita sudah tidak ada lagi tuh yang namanya ngerasa stres dengan kondisi saat ini. Kita lagi dipaksa bagaimana beradaptasi dengan kondisi yang terjadi saat ini. Corona lah yang memaksa kita. Tetapi dari impact corona ini sebenarnya banyak hal yang bisa kita dapatkan gitu. Banyak hal baik yang bisa kita dapatkan. Satu, ketika stres Anda berkurang, ketika Anda sudah mulai bisa memaksimalkan stay at home Anda, yang pertama adalah Anda akan semakin lekat dengan keluarga. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Anda akan semakin harmonis sebenarnya dengan suami ketika memang Anda sudah mampu untuk menyelaraskan aktivitas-aktivitas Anda di rumah bersama dengan anggota keluarga yang lainnya. Nah, di 6 hari siap work from home ini gitu ya, saya mengatakan di dalam buku ini bahwa persiapan work from home itu yang pertama adalah persiapan mental.
Mental Anda sudah siap belum ketika Anda harus diam di rumah dan menghasilkan uang dari rumah? Sebelum menghasilkan uang, mental Anda sudah positif belum? Tidak menyalahkan keadaan, tidak menyalahkan perusahaan, tidak menyalahkan orang-orang di sekitar Anda, tapi Anda sudah menerima dengan sangat baik bahwa Anda siap untuk menjalankan work from home itu dengan sangat bahagia. Ya, jadi teman-teman sangat boleh ya langsung nanya-nanya sama saya, dan saya pastikan bahwa kondisi atau live hari ini sangat penting untuk teman-teman, karena ini menyesuaikan sekali dengan kondisi yang kita alami saat ini. Orang yang biasa kerja 8 jam satu hari, keluar dari rumah subuh-subuh barangkali atau pagi-pagi, dan pulang ke rumah lagi sore-sore sampai malah menuju malam, tiba-tiba harus stay di rumah. Dan itu sesuatu yang bukan biasa dilakukan, sehingga akhirnya yang terjadi adalah yaitu stres lagi. No, jangan pernah Anda berpikir bahwa segala situasi itu akan membuat Anda stres. Tidak, gitu. Justru Anda harus bilang pada diri Anda bahwa segala situasi yang Anda hadapi itu akan memunculkan satu makna baru dalam hidup Anda. Ya, jadi makna baru dalam hidup Anda. Masalah itu bukan memunculkan stres. Masalah itu justru memunculkan makna-makna khusus. Masalah itu memunculkan ketahanan diri Anda. Masalah itu akan memunculkan ide-ide baru bagi Anda. Masalah akan memunculkan makna-makna baru dalam hidup Anda. Masalah akan memunculkan solusi-solusi baru dalam hidup Anda. Jadi saya yakin ini akan memberikan insight baru bagi Anda bagaimana work from home itu, dan business from home ataupun hingga stay at home itu adalah suatu kebahagiaan bagi Anda. Yang LDRan sama suami, kalau menurut saya itu punya punya keunikan tersendiri. Dan kalau sekarang masih LDRan sama suami, karena misalnya kita yang suami nggak boleh datang ke kota ini, kemudian yang istri juga nggak boleh datang ke kota sana gitu, saya yakin ini juga pasti ada maknanya tersendiri gitu. Yang penting adalah sekarang kan kita ada live seperti ini, ada video call, ada apa, optimalkan itu untuk bisa bersentuhan dengan suami gitu. Sentuhan itu kan tidak selalu dengan sentuhan fisik, tapi teman-teman lihat ketika saya live video di sini, ini adalah salah satu sentuhan saya kepada teman-teman IIDB. Bagaimana saya bisa menyentuh teman-teman itu melalui kata-kata seperti ini, mengenai semangat yang ingin saya tularkan melalui live seperti ini. Jadi saya pikir sentuhan itu bisa macam-macam, dan ketika diskusi dengan suami yang LDRan gitu, atau terpaksa ada yang di luar negeri atau dia nggak bisa pulang, ya gunakan teknologi. Kita harus berterima kasih pada teknologi, karena teknologi sudah memudahkan kita semua. Kemudian saya sebenarnya bahagia suami di rumah, tapi ketakutan akan virus ini mengubah semuanya bikin berjarak dengan orang-orang di rumah. Sebetulnya jarak yang dilakukan oleh orang-orang itu bukan jarak yang dilakukan di dalam rumah gitu. Jadi kalau di rumah itu kalian tetap bisa pelukan, kalian bisa ciuman, kalian bisa nyusuin anak gitu. Yang tidak boleh itu adalah berjarak ketika kalian keluar rumah. Jadi ketika misalnya di warung, ketika misalnya ke kafe juga kan sebetulnya nggak bisa. Jadi jangan sampai yang namanya berjarak itu membuat jarak di rumah. Kalau semuanya ada di dalam rumah, sudah otomatis bahwa teman-teman itu tidak pembawa virus. Bukan pembawa virus. Yang pembawa virus itu adalah, yang ditakuti adalah ketika bertemu dengan orang lain yang kita tidak tahu dia itu habis dari mana, dia itu bersih atau tidak, dia itu paham dengan COVID-19 atau tidak gitu. Nah itu, jadi rumah tidak ada jarak. Di rumah ini harus tetap teman-teman itu tidak berjarak, baik secara fisik ataupun secara hati. Oke, kemudian boleh ya, jadi memang bisa langsung bertanya terkait dengan kondisi-kondisi yang saat ini terjadi di rumah. Jadi apa sih sebenarnya work from home yang saya tuliskan gitu. Nanti teman-teman kalau misalnya memang mau bukunya work from home itu, nanti tinggal bilang aja mau work from home gitu kan, mau WFH gitu, nanti akan dibantu oleh tim saya. Persiapan yang pertama adalah persiapan mental diri teman-teman. Persiapkan mental diri bahwa teman-teman ini sudah menerima, sudah maklum, sudah bersyukur, sudah ingin melakukan semuanya, pokoknya mentalnya sudah siap gitu. Persiapan yang kedua adalah persiapan mental keluarga. Persiapan mental teman-teman sudah siap, tapi mental keluarga Anda tidak siap. Anak-anak Anda tidak siap, suami juga tidak siap, dan Anda harus mempersiapkan itu. Jadi apa yang harus disiapkan ketika misalnya
saya harus mempersiapkan mental seluruh keluarga. Sampaikan persiapan mental Anda sendiri seperti apa yang Anda lakukan sehingga akhirnya Anda merasa siap untuk melakukan work from home. Apalagi ketika Anda sepasang suami istri yang biasanya mendapatkan gaji setiap bulan, tiba-tiba Anda harus diam di rumah, dua-duanya di PHK, kemudian yang terjadi adalah bingung mau ngapain. Ya udah, ngobrol sama suami, ayo kita siap. Dibandingkan kita terus sedih, dibandingkan kita terus loyo, dibandingkan kita terus membuat kondisi kita ini semakin melemah, ayo kita bergerak. Dan ini dimulai dari kesiapan mental. Jadi ajak suami, rengkuh hatinya, rengkuh fisiknya, peluk dia, beri dukungan. Karena pasti yang paling berat saat ini adalah seorang suami yang dia harus mencari nafkah untuk seluruh keluarga, tiba-tiba dia kehilangan itu. Ya. Oke, jadi setelah Anda harus mempersiapkan mental diri, Anda juga harus mempersiapkan mental keluarga Anda. Harus cari tahu apakah mereka sudah siap atau tidak gitu. Dan kalau mereka tidak siap, harus dibuat mereka itu siap. Ya. Dan kesiapan mental mereka itu semua bermula dari kesiapan ibu. Jadi kenapa saya bilang bahwa ibu itu harus bahagia? Karena kebahagiaan ibu itu akan memancar kepada anggota keluarga yang lainnya. Kenapa saya bilang bahwa mental pertama yang harus siap itu adalah mental seorang ibu? Karena ibu itu akan memancarkan mental positif lainnya kepada anggota keluarga yang lainnya, gitu kan. Jadi ibu itu bisa dibilang ibu itu adalah payungnya keluarga. Ya. Jadi kalau misalnya lagi hujan, yang pertama kali akan memayungi keluarga itu adalah ibunya. Makanya ibunya itu jangan jadi payung yang bolong gitu. Ibunya itu jangan jadi payung yang rusak gitu. Jadi payung yang bagus, yang sehat, yang strong gitu. Oke Mbak Rizky, saya nggak bisa diam di rumah teh karena saya harus mendistribusikan produk saya ke warung-warung. Nggak apa-apa Mbak Rizky, silahkan. Tapi yang penting adalah Anda harus pakai masker. Mungkin juga Anda harus pakai pelindung-pelindung yang lainnya. Siapkan di mobil itu adalah hand sanitizer. Nah kayak gitu juga nggak apa-apa. Kemudian Mbak Siti, saya lagi tunggu bukunya, mau belajar jadi salah satu hal profesi yang aku hindari. Aku suka dagang tapi nggak pernah mau kalau suruh ngelamar jadi marketing atau sales. Kalau orang bilang kalau aku punya bakat, nggak suka dipaksa dan nggak pernah punya target. Ini sudah saya sampaikan kemarin. Teman-teman, menjadi sales itu adalah profesi yang terbesar saat ini lowongannya. Dan Anda tiba-tiba harus menjadi seorang sales. Anda harus bisa jualan, Anda harus benar-benar memaksa diri Anda untuk produktif setiap hari. Dan produktif setiap hari menghasilkan uang itu adalah dengan berdagang. Ya, benar kan? Harus berdagang kan? Kalau gaji Anda bisa ditakar, 1 bulan gaji Anda sekian. Tapi kalau berdagang, Anda 1 hari lakunya banyak, duitnya juga nambah banyak gitu. Jadi sales itu di Indonesia memang profesi yang paling ditakuti. Karena apa? Karena sales itu punya target, sales itu harus ketemu dengan lebih banyak orang, sales itu memiliki hal-hal yang tidak disukai oleh sebanyak-banyaknya orang. Tapi menjadi berdagang, Anda terpaksa harus melakukan hal yang terkait dengan bagaimana bisa menghasilkan uang lebih cepat. Dan itu adalah seorang sales. Ya, Mbak Safrida, saya mulai work from home, tapi saya kewalahan ngatur waktunya karena saya punya baby dan suami pulangnya malam, jadi nggak bisa bagi tugas. Terus sekarang kendalanya di pengiriman barang yang tersendat dan ketakutan akan virus corona penularannya melalui paket, gimana solusinya? Nah, sebetulnya itu juga kan sudah banyak belajar lah teman-teman. Benar nggak sih kalau virus corona itu ditularkan melalui paket karena dia disentuh gitu kan, paketnya itu disentuh, bisa jadi yang menyentuhnya itu adalah orang-orang yang dia memiliki virus corona. Kan sudah jelas gitu bahwa Anda itu harus cuci tangan, kemudian Anda itu ketika ada paket mungkin harus membersihkannya dulu. Itu sudah ada tutorialnya, jadi Mbak Safrida itu tinggal nambah wawasannya terkait dengan corona ini. Intinya adalah panduan-panduan bagaimana kita tidak tertular corona sebenarnya sudah banyak di Google, di YouTube atau dimanapun. Teman-teman harus sudah mulai belajar itu sehingga takutnya itu masuk akal gitu. Jangan sampai kita takutnya itu takut yang membabi buta sehingga akhirnya itu yang membuat kita itu berhenti untuk melakukan apapun karena ketakutan. So jangan gitu kan, jangan seperti itu. Oke Mbak Safrida, itu jawabannya. WFH itu apa
harus benar-benar dari rumah Teh? Berarti semua serba online saja ya Teh? Bagaimana jika kita harus keluar untuk ngurir? Ya, WFA itu sebenarnya benar-benar dari rumah. Tapi juga kalaupun Anda perlu keluar rumah, yang penting adalah bagaimana membuat diri Anda itu safe gitu. Bagaimana Anda itu jangan cipika-cipiki lagi sama teman gitu ketika keluar. Kemudian Anda selalu siapkan hand sanitizer, pakai masker. Termasuk kemarin juga saya menyebarkan donasi. Saya ikut turun ke kampung-kampung, kemudian dan itu pun yang penting adalah lebih ke pengamanannya gitu. Jadi nggak apa-apa gitu untuk keluar, tapi usahakan lebih sedikit untuk keluar rumahnya ya. Kemudian Teh, untuk gabung grup Teteh gimana? Maksudnya gabung grup mana? Ini Mbak Una udah gabung grup. Oke, saya lanjut ya terkait dengan work from home. Nanti teman-teman yang memang mau untuk bukunya tinggal komen mau WFH. Nah, setelah kita punya persiapan mental yang positif, kemudian juga anggota keluarga juga persiapan mental yang sudah sangat bagus, yang selanjutnya adalah berbagi peran dengan pasangan. Jadi ini sangat penting. Saya membuat yang namanya itu peran-peran apa yang harus saya lakukan, peran apa yang harus suami lakukan. Termasuk juga mengajar anak, itu bukan tanggung jawab seorang ibu saja. Anda pun harus melibatkan pasangan Anda untuk juga mengajar anak. Contohnya misalnya sekarang ini kan pembelajaran anak-anak itu ada di TVRI ya. Mereka siapa pasangan kita bergantian misalnya menemani apa saya? Ya. Jadi misalnya suami nih, suami hari apa, Anda hari apa, misalnya suami bagian apa, atau menemani anak itu bisa dua-duaan gitu kan. Jadi sama-sama menonton, seperti halnya kita juga belajar pelajaran-pelajaran anak yang mungkin kita juga sudah lupa terkait dengan pelajaran tersebut. Jadi boleh-boleh aja dan sah-sah saja untuk melakukan itu. Bagi peran gitu. Apalagi ketika Anda tidak punya asisten rumah tangga, suami pasti harus mendapatkan peran lebih gitu kan di rumah gitu. Jangan sampai suami juga nggak tahu dia mau ngapain, karena biasanya dia tidak pernah ada di rumah, karena biasanya dia bekerja. Misalnya kalau saya itu ada olahraga bareng gitu, kemudian juga suami di bagian mana gitu kan. Kalau suami saya sekarang ini yang nemenin anak-anak belajar. Jadi saya bilang saya ada live nih gitu setiap pagi, boleh nggak ayah yang nemenin belajar? Boleh katanya gitu. Jadi seperti itulah. Jadi lihat aktivitas-aktivitas apa yang kita lakukan di rumah, kemudian mulailah berbagi peran. Bukan hanya peran dengan suami, dengan anak-anak juga. Kalau saya itu biasanya anak-anak sudah bangun sebelum jam 5, kemudian mereka sudah mulai ada yang membersihkan apa, ada yang beresin apa, ada yang turunin piring kotor. Jadi aktivitas-aktivitas rumah tangga itu tidak selalu dikerjakan oleh saya gitu sebagai ibunya. Capek kalau semuanya saya. Jadi yang dilakukan oleh anak-anak juga membantu ibunya, membantu asisten rumah tangga untuk memastikan bahwa rumah itu selalu bersih. Dan saya mendengar kabar juga bahwa dengan adanya work from home dan stay at home ini, ibu-ibu itu stres salah satunya adalah rumah selalu berantakan. Artinya kenapa? Artinya ibu-ibu tidak memberikan peran kepada anggota yang lainnya, anggota keluarga yang lainnya. Yang terjadi adalah semua pekerjaan itu dikerjakan oleh seorang ibu. Dan itu yang menurut saya tidak benar dalam work from home ataupun stay at home. Oke, silakan yang mau nanya lagi ya. Kenapa ya Teh kalau nyetatus tuh banyak banget yang komen dan like, tapi kalau nyetatus dagang sepi banget responnya? Iya Mbak Ana. Jadi yang harus dilakukan oleh Mbak Ana adalah bagaimana mengkombinasikan status dagangannya dengan status aktivitas sehari-hari gitu kan. Jadi saya tuh nanti lihat di status saya, kadang-kadang saya itu cerita tentang anak, tapi sebenarnya saya selipkan dengan dagang gitu. Kalaupun saya lagi dagang, saya tidak langsung dagang, ini loh harganya sekian, tapi saya juga melakukan yang namanya itu informasi yang informatif. Misalnya saya mau jualan buku work from home seperti ini, saya nggak bilang bahwa buku ini siap dibeli harganya sekian, bukan seperti itu. Tapi saya mengulas sedikit tentang work from home, dan kemudian saya memberikan riset. Siapa di sini yang sudah work from home gitu kan. Jadi akhirnya statusnya itu adalah status yang berinteraksi gitu. Jadi orang itu, kita ngomongin tentang Facebook. Facebook itu adalah sosial media, media untuk bersosialisasi, bukan media dagang. Kalau media dagang itu sebenarnya adalah fanpage yang teman-teman itu beriklan di fanpage sehingga akhirnya dagangannya laku. Tapi sosial media itu, Facebook itu adalah sosial media yang personal touch banget gitu. Jadi nggak bisa kita itu langsung ujuk-ujuk iklan, ujuk-ujuk dagang gitu, kayak gitu. Jadi nggak bisa Mbak Ana. Jadi bagaimana kita memiliki konsep beriklan tapi tidak berasa beriklan.
Caranya apa sih Teh? Beriklan tidak berasa beriklan? Ya banyak menceritakan aktivitas Anda sehari-hari sebagai pebisnis yang bikin akhirnya orang kepo. Itu bisnisnya apa sih? Produk yang dijual apa sih? Kok rasanya inspiring banget? Gitu ya Mbak Ana ya jawabannya. Kemudian sudah work from home, sudah berjalan 2 tahun tapi penghasilan belum naik, datar-datar aja. Nah ini yang belum penghasilannya naik, makanya di work from home ini, di buku ini yang sekarang sudah bisa di PO gitu kan. Jadi buku ini hanya dijual dalam 2 hari, dan membeli buku ini Anda sekaligus akan mendapatkan satu bonus buku yang lainnya, yaitu buku Jago Jadi Sales. Dan di buku Jago Jadi Sales ini akan sangat membantu banget mereka yang work from home tapi mereka tidak tahu caranya bagaimana menjual lebih banyak. Dimana di Jago Jadi Sales saya ajarkan bagaimana sih membuat komunitas, saya ajarkan bagaimana sih follow up, saya ajarkan bagaimana sih menyetatus, saya ajarkan bagaimana sih membranding diri. Sama pun di work from home ini di hari kelima gitu kan, karena ini adalah 6 hari siap work from home. Di hari kelima saya kasih cara teknik beriklan, teknik follow up, teknik membangun interaksi, dan teknik pengumpulan database. Jadi insya Allah kalau menurut saya work from home ini adalah paksaan yang positif saat ini, dimana anak-anak biasanya kehilangan ibu bapaknya selama 8 jam, sekarang dia sudah melihat ibu bapaknya 8 jam, tapi tinggal bagaimana 8 jam itu memang positif buat mereka, bukan hanya 8 jam ngelihat tapi cuman main handphone aja ibu bapaknya gitu, bukan seperti itu. Kemudian Mbak Meti setuju Teh, aku juga kayak gitu, paling anti jualan karena LDR hikmahnya selain ngajar di rumah, cari aktivitas iseng, jualannya ya semua dipaksa untuk apa? Untuk nambah skillnya, untuk nambah pengalaman, untuk nambah pengalaman jadi seorang sales. Dan insya Allah teman-teman nikmati saja gitu, nikmati saja pengalaman teman-teman saat ini. Dipaksa oleh corona untuk stay at home, tapi kenapa ya saya malah jadi pinter ya gitu di rumah gitu. Nah itulah gitu. Jadi mudah-mudahan dengan adanya situasi wabah seperti ini, wabahnya segera hilang, tapi orang-orang yang setelah wabahnya hilang, dia akan menjadi orang-orang baru, lebih cerdas, lebih pintar, lebih harmonis, lebih luar biasa gitu kan. Karena apa? Karena selalu mencari cara, selalu mencari solusi, selalu mencari makna dari setiap masalah yang ada. Kemudian ada pertanyaan lagi, silahkan. Gimana ngajarin teman yang biasanya offline tiba-tiba harus online karena dia itu masih pemalu banget buat story di WA atau Facebook. Orang-orang yang pemalu, orang-orang yang tidak mau bertumbuh, orang-orang yang tidak mau aktif pada masa saat ini, dia akan kehilangan banyak peluang. Dia akan ketinggalan. Dia akan kelaparan, betul. Kenapa? Memangnya kalau pemalu itu bisa menghasilkan uang? Tidak. Memangnya kalau pemalu itu bisa menghasilkan sesuatu? Tidak. Pemalu itu, dia itu hanya duduk di pojokan. Pemalu itu dia hanya ada di balik layar. Jadi yang harus dilakukan oleh teman-teman itu adalah ketika ada temennya yang masih belum move on sama kondisi saat ini, ayo ajak. Makanya saya waktu itu bikin program donasi buku yang judulnya Memulai Bisnis dari Nol. Dan di sana itu adalah teman-teman, banyak sekali pebisnis yang dia masih dan dia peduli kepada teman-temannya. Dia membeli buku tersebut untuk didonasikan. Kepada siapa? Kepada teman-temannya yang sudah terbiasa offline dan dia mati gaya ketika online. Harapannya adalah dia bisa belajar dari buku itu, memulai bisnis online dari nol itu. Dan sama teman-teman, kalau teman-teman punya teman yang dia itu masih belum terbiasa, teman-teman bisa memberikan hadiah work from home ini. Harapannya adalah selama 6 hari dia belajar dari buku itu, dia sudah siap menjadi work from home gitu. Katakan kepada teman Anda yang pemalu, sudah nggak zamannya sekarang ini pemalu. Sekarang itu zamannya eksis. Sekarang itu zamannya orang berani untuk berbicara. Sekarang itu zamannya orang untuk berani mengatakan apa saja, yang penting untuk kebaikan. Ya, oke, lanjut. Kemudian ada lagi, mau teh bukunya mangga? Yang mau silakan aja. Mbak, saya dropshipper apa aja, peminatnya juga banyak, tapi kebanyakan tetangga. Tapi terkadang jadi nggak fokus. Mau fokus di satu produk, saya nggak berani. Karena branding saya itu pedagang kelontong online, yang artinya apa saja bisa saya jual. Mbak Ulin, menjadi palu gada sebetulnya tidak salah. Ketika misalnya Anda memang sudah bisa melakukan itu dan bisa berkonsentrasi dengan itu. Saya selalu meminta ibu-ibu yang dia itu palu gada untuk berhenti palu gadanya kalau dia itu bingung dengan palu gadanya. Karena palu gada itu tidak mudah.
gitu. Maka yang harus dilakukan oleh Mbak Ulin ketika Mbak Ulin sudah happy dengan ini, apalagi brandingnya juga pedagang kelontong online, menurut saya tinggal dilanjutkan saja. Tidak ada yang salah dengan palu gada. Yang salah itu adalah Anda palu gada tapi Anda stres sendiri dengan pilihan Anda gitu. Jadi untuk ibu-ibu yang pemula, Anda lebih baik fokus kalau tidak bisa konsentrasi menjual produk lebih banyak. Tapi kalau misalnya Anda sudah dapat sudah dapat clue-nya untuk menjual produk lebih banyak, apalagi brandingnya adalah kelontong online, kemudian supermarket online ataupun apapun, silahkan lanjutkan. Jadi nggak apa-apa, nggak ada yang salah dengan yang namanya palu gada. Oke, Mbak Syafrida, saya alumni BO dan antologi, nulis apa saja saya udah bisa marketer. Oh, Masya Allah tuh kan, jadi banyak juga ya. Kemudian tes, ada solusi pribadi nggak untuk pribadi yang introvert? Tidak ada yang salah dengan yang namanya introvert. Introvert itu kebanyakan mereka adalah memang tidak mau dan tidak suka segala sesuatu itu diumbar gitu kan. Tapi tidak ada yang salah, hanya saja pribadi yang introvert sekarang ini harus lebih welcome, harus lebih terbuka harus lebih terbuka, harus lebih lentur, harus lebih komunikatif, dan itu bisa dipelajari. Salah satunya adalah dengan latihan. Nanti teman-teman yang introvert bisa belajar juga, misalnya ada pebisnis online yang introvert tapi dia sukses. Bagaimana caranya? Dia tidak mengubah dirinya menjadi ekstrovert, tapi dia menambahkan hal-hal lain yang membuat dia nyaman untuk berbisnis tanpa mengubah kepribadian introvertnya. Ya, Mbak Siti begitu. Kemudian Mbak Meti, intinya kondisi gini harus anti jaim di sosmed buat jualan, harus pintar cari peluang, contoh anak-anak. Ya, jadi silakan teman-teman ini jadikan semuanya peluang gitu kan. Ada yang nanya, teh saya itu biasanya jualan ini tapi kemudian tidak laku, sekarang terus saya jualan yang lain yang saat ini laku, boleh nggak teh? Boleh, perut ini butuh untuk makan, rumah butuh, kebutuhannya juga banyak gitu. Anda tidak bisa memaksakan untuk yang belum kreatif loh ya, yang belum kreatif untuk menjual produk yang lama yang tidak laku menjadi lebih laku gitu. Anda bisa jualan apa saja, yang penting adalah kebutuhan keluarga Anda tercover gitu. Yang tidak boleh adalah Anda kemudian melupakan produk lama Anda atau bisnis lama Anda. Karena apa? Bisa jadi ketika wabah ini selesai, produk lama Anda bisa laku lagi. Dan karena sudah ditinggalkan oleh Anda, maka Anda mati gaya untuk mempromosikannya kembali. Ya, jadi yang harus dilakukan adalah tetap promosi produk lama Anda, tapi Anda pun bisa mengambil peluang-peluang yang lainnya yang bisa menghasilkan uang dengan cepat pada saat ini. Oke, kemudian Mbak Irma teh mau nanya, aku ambil bakso aci di produsen langsung, setelah dihitung-hitung ketemunya harga jual mahal, sedangkan harga di pasaran masih jauh lebih murah. Gimana ya teh kira-kiranya? Makasih. Oke Mbak Irma, saya punya produk bakso aci. Kalau teman-teman dengar namanya Ciomi, dan kami bisa menjual sampai 4.000 cup dalam satu hari. Bagaimana saya bisa menjual itu? Padahal bakso aci saya itu jauh lebih mahal dibandingkan yang lainnya. Bakso aci saya itu harganya 16.500. Ya, sedangkan ada bakso aci yang harganya hanya 10.000. Apa yang harus saya lakukan? Yang saya lakukan supaya bakso aci itu laku dengan harga segitu adalah saya mempositioningkan ke arah yang tepat. Saya cari target market yang tepat. Kemudian saya juga membangun karakteristik si bakso aci itu memang middle up. Jadi tidak ada yang salah dengan menjual lebih mahal. Kalau menurut saya yang penting adalah bagaimana pola menjualnya. Karena kita juga jangan berpikir gini, saya mah mau jualan produk, untung sedikit nggak apa-apa, yang penting laku. Belum tentu untung Anda sedikit tapi laku. Bisa jadi produk yang murah malah tidak laku karena orang menganggapnya itu adalah produk murahan. Jadi yang paling penting adalah coba tambah ilmu Anda bagaimana menjual produk lebih mahal tapi juga bisa lebih laris, dan itu banyak banget ilmunya. Kemudian Mbak Ulin, Mbak gimana cara menyikapi orang-orang yang pelit di ongkos kirim? Edukasi. Orang itu bukan hanya pelit di ongkos kirim, orang itu kalau belanja pengennya diskon, pengennya ada gratisan, pengennya ada apapun. Hayo ngaku, bukan hanya orang lain tapi kita sendiri barangkali masih seperti itu. Maka yang harus dilakukan adalah edukasi dengan sangat baik. Bagaimana, kenapa harus ada ongkos kirim? Toh kalau mereka tidak mengeluarkan ongkos kirim dan mereka membeli secara offline pun, mereka akan mengeluarkan ongkos. Karena apa? Mereka harus beli, ada ongkosnya, misalnya pakai angkot, pakai bis, atau pakai apa. Dan yang tidak bisa tertakar sama rupiah adalah ongkos waktu. Mungkin mereka pergi ke pasar sampai 2 jam, padahal waktu 2 jam itu bisa lebih produktif ketika mereka stay at home.
Ya, Mbak Ulin, jadi edukasi dengan sangat bagus. Teh, saya termasuk baru dalam jualan online bidang makanan dan palu gada karena saya bisnis catering karyawan hotel yang sekarang hotel banyak tutup. Nah, apa bagus Teh? Dan memang maksimal ya Teh, palu gada berharap ada terjual, mesti merasakan ada maksimal, ada yang maksimal, ada juga yang nggak terjualnya. Mbak Catur, pokoknya intinya sekarang apa yang bisa menghasilkan uang jalankan, karena perut kita itu butuh makan, karena di rumah itu anak-anak butuh bayar SPP, karena semua hal saat ini harus dengan uang. Maka menurut saya tidak ada yang salah ketika teman-teman itu ada yang banting setir, ada yang kalau Anda sudah mulai bisa kreatif, saya mau tetap fokus di bisnis ini, saya hanya tinggal membuat sesuatu yang kreatif dan inovatif sehingga jualan saya bisa laku. Itu juga ada yang seperti itu. Termasuk saya sendiri, saya tidak banting setir untuk jualan yang lainnya, saya tetap jualan buku kok. Ketika orang-orang bilang bahwa jualan buku itu sekarang lagi lesu, di saya malah tidak gitu. Penjualan buku saya malah meningkat berkali-kali lipat. Kenapa? Karena saya kreatif dan inovatif untuk buku-buku. Sekarang saya tidak toh-tohan hanya untuk bilang bahwa buku saya bagus, tapi ternyata tidak sesuai dengan kekinian gitu. Contoh, ketika saya membuat buku work from home, insya Allah ini menjadi buku yang laris. Kenapa? Karena sekarang semua orang sedang belajar untuk work from home dan mereka membutuhkan guidance untuk menuju ke sana gitu. Jadi saya membuat tema-tema yang memang menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Nah, inilah pentingnya bagaimana kita ini selalu berpikir kreatif, bagaimana kita itu selalu menciptakan hal-hal yang inovatif gitu kan. Jadi yang pasti adalah jangan pernah berhenti untuk belajar dan jangan pernah berhenti untuk bergerak. Ya, setelah Anda belajar, Anda harus mau untuk iya sayang. Ayam. Jangan pernah berhenti untuk bergerak dan jangan pernah berhenti untuk selalu melakukan hal-hal baru, ya. Kemudian Teh, aku masuknya harganya 23 sampai 25. Ya, kalau misalnya itu Mbak Irma bisa punya packaging yang bagus, jangan sampai harganya 23 sampai 25 tapi packagingnya gitu-gitu aja. Oh ya, Xiaomi itu harga jualnya bisa sampai 25.000 juga. Ya. Jadi yang harus dilakukan oleh teman-teman itu adalah ketika ini masuk ke pasar yang mana, maka sesuaikan packagingnya. Jangan sampai harganya 25.000 tapi packagingnya adalah packaging yang polos gitu. Nah, itu yang harus Anda pikirkan. Kemudian harga bawang gorengku di pasaran paling mahal di antara yang lain, tapi Masya Allah larisnya. Selalu berguru sama Teteh, Alhamdulillah. Berprinsip produkku punya kelebihan yang berprinsip produkku punya kelebihan yang gak aku andalkan. Maksudnya apa? Setiap produk pasti punya value, dan value itu harus terus ditambah sehingga akhirnya yang terjadi adalah value itu bergerak, value itu bertambah. Orang akhirnya itu dia silau dengan value yang kita miliki, ya. Kemudian teman-teman, kita bahas lagi work from home. Ini nggak ada lagi pertanyaan ya. Saya nggak nyapa satu-satu karena ternyata banyak banget yang ikut, Masya Allah. Dan saya lihat semangatnya juga bagus. Saya pengen bahwa live Facebook ini memang bisa membuat semangat kita itu terus bergerak setiap hari, sehingga akhirnya kita bergerak setiap hari. Dan sebagai ibu kita harus bahagia setiap hari. Oke, di hari pertama work from home itu akan membahas tentang persiapan mental diri sendiri, persiapan mental seluruh keluarga, berbagi peran dengan pasangan, dan juga berbagi peran dengan anak-anak. Jadi pasangan harus berbagi peran, anak-anak pun harus juga berbagi peran. Ingat, perlakukan anak-anak itu sebagai orang-orang yang dia akan menjadi dewasa. Sehingga akhirnya ibu-ibu tuh jangan selalu maklum sama anak-anak. Biarinlah dia sekarang gak suka beres-beres, kan dia masih anak-anak. Kalau menurut saya tidak. Anak-anak itu jangan terlalu banyak dimaklumi, karena dia itu akan menjadi dewasa. Ketika dia saat anak-anak terlalu banyak dimaklumi hanya karena dia masih anak-anak, maka dia akan menjadi orang dewasa yang lembek. Karena apa? Karena orang tuanya pun lembek mendidik dia. Ya, begitu teman-teman. Kemudian Mbak Kurnia, bagaimana Teh memanage waktu dengan baik termasuk disiplin waktu dengan anak-anak? Nah, kalau saya terkait dengan disiplin waktu dengan anak-anak, saya bikin manajemen waktu dengan anak-anak itu secara bareng. Jam 5 ngapain, jam 6 ngapain, jam 7 ngapain, jam 8 ngapain, dan itu. Kemudian itu kita bikin kesepakatan bahwa kita harus disiplin. Jadi kalau mau bikin manajemen waktu, bikin bareng, jangan bikin sendiri. Gitu kan, ketika saya bilang bahwa saya jam 7 ada live ya nak, nanti Nanit pegang Aisyah ya gitu.
Iya bun, gitu. Dia tahu bahwa jam 7 itu saya akan live, meskipun pada waktu jam 7 itu misalnya nih Aisyah lagi masih bayi kan, dia nangis pengen bobo, akhirnya saya bilang kepada teman-teman bahwa anak saya mau tidur dulu nih, makanya saya telat, misalnya kayak gitu. Ya, jadi membagi waktu, manage waktu dengan yang baik dengan anggota keluarga, memanage waktu Anda sebagai seorang pebisnis, sebagai ibu juga adalah membuat manajemen waktu bersama. Ya. Kemudian Mbak Siti, kalau saya lagi di negeri beton teh, kerja sambil kuliah, tapi sekarang kuliah di pending karena sebab corona, jadi saya iseng ngetik HP untuk jualan online. Alhamdulillah baru sebulan. Ya, intinya adalah terus bergerak. Saya kemarin dihubungi oleh, dulu beliau itu adalah asisten pribadi saya dan sekarang itu beliau ada di Jeddah gitu, dan beliau bilang bahwa di Jeddah itu sama lah, lockdown juga, dan akhirnya yang dilakukan sehari-hari itu adalah saya ingin mengimplementasikan apa yang saya pelajari saat bersama Teteh. Akhirnya dia bikin yang namanya itu sharing-sharing online. Kemudian dia bikin kelas-kelas online di Jeddah. Dia itu masih mahasiswa dan sekarang menjadi sekretariat Persatuan Pelajar Indonesia Sedunia. Masya Allah. Jadi asisten pribadi saya itu anak milenial. Waktu jadi asisten saya itu usianya itu masih 20 tahun gitu. Dan lalu berpikir bahwa semua orang itu harus kreatif, semua orang itu harus inovatif, dan cara membuat orang kreatif dan inovatif adalah dengan memaksa dan harus keras sama diri sendiri. Jangan lembek sama diri sendiri, jangan banyak maklum sama diri sendiri, karena kalau Anda sudah banyak maklum, sudah banyak alasan pada diri sendiri, dunia yang akan keras pada Anda. Tiba-tiba aja Anda jatuh pada kelaparan, tiba-tiba Anda sudah tertinggal sama orang lain. Kenapa? Karena orang lain memaksa dirinya dengan sangat keras, Anda memaksa, kemudian Anda harus menyerah karena Anda memiliki begitu banyak maklum dan alasan untuk tidak melakukan. Ya, jadi saya pengen bahwa ibu-ibu doyan bisnis ini harus strong banget. Saya pengen bahwa ibu-ibu doyan bisnis ini harus benar-benar kuat. Saya pengen ibu-ibu doyan bisnis ini adalah ibu-ibu yang bahagia, yang setiap hari itu punya kegiatan yang memang produktif. Ibu-ibu bahagia ini adalah seorang ibu yang setiap hari mendidik anaknya dengan sangat baik sehingga lahirlah generasi emas dari rumahnya. Dan ibu-ibu yang bahagia. Oke, kemudian saya jasa pengiriman, sepertinya harus banyak belajar sama Teteh buat go online. Silakan Mbak Fatma. Kemarin 2 hari saya bikin kelas sedekah juga yang judulnya adalah offline to online, dan itu membantu banget untuk ibu-ibu yang dia itu memang offliner banget, kemudian dia mengonlinekan sekarang. Ada sekitar 80 orang dari ibu-ibu doyan bisnis yang ikut kelasnya, dan mudah-mudahan bisa efektif banget gitu. Intinya adalah saya tidak akan berhenti untuk membuat kelas-kelas sedekah untuk Anda. Kenapa? Karena saya ingin semua orang itu belajar. Sudah tidak ada alasan lagi bahwa nggak punya uang untuk belajar. Karena di IDB saya sudah memberikan yang namanya itu kelas sedekah yang Anda boleh bayar berapapun yang Anda punya. Gitu. Jadi belajarlah dari fasilitas-fasilitas tersebut. Hari ini saya belajar ada kelas juga, kelas sekolah leader yang diikuti lebih dari 300-an orang, yang mereka ini sedang belajar bagaimana menjadi seorang leader yang keren, seorang leader yang mengayomi, seorang leader yang menjadi public figure, seorang leader yang menjadi problem solver. Belajar lagi. Kemudian ada lagi yang sedang belajar sekarang di kelas reseller, di sekolah reseller. Bagaimana menjadi reseller yang luar biasa, reseller yang produktif jualan, reseller yang merasa bangga dengan keresellerannya. Karena banyak sekali orang-orang yang merasa tidak bangga sebagai reseller. Dia merasa kebanggaan itu hanya milik seorang owner, padahal tidak. Ya. Oke, kemudian makasih Teh, jadi tambah semangat. Kemarin habis baca guidance book cara mulai bisnis online langsung laris, makanya langsung praktek cara hitung harga jual. Yes, ya. Oke, kemudian Teh gimana caranya supaya konsisten? Yang pertama, untuk konsisten itu Anda harus punya manajemen waktu yang tercatat. Ya, tercatat dulu, karena konsisten itu dipaksa juga. Anda lihat, oh manajemen waktu saya jam segini harus apain? Harus ngapain? Oh, saya belajar jam sekian. Setelah Anda punya manajemen waktu yang tercatat, Anda berusaha untuk disiplin menjalankan manajemen waktu tersebut. Dan insya Allah kalau Anda disiplin, nggak selalu beralasan dan keras sama diri Anda sendiri, Anda akan bisa konsisten. Ya, dan konsisten itu adalah kunci sukses Anda. Oke. Kemudian Mbak Bay, Masya Allah senang Teh tiap pagi masak sambil dengerin materi tiap hari. Kemudian ada Mbak Putri, ada Mbak Fiti, Mbak Rohmawati, Masya Allah teman-teman. Oke, kemudian di hari kedua apa yang dibahas di Work From Home Guidance Book ini? Yang kedua adalah makin siap jika disiapkan. Jadi seorang work from home itu akan semakin siap. Disiapkan, apa yang harus disiapkan? Yang satu adalah persiapan sarana kerja.
Jadi work from home harus punya kantor sendiri salah satunya. Jadi kantor itu nggak harus Anda satu ruangan, minimal Anda punya meja dan itu adalah meja kerja Anda. Jadi seolah-olah adalah Anda bekerja dari rumah. Ya, kemudian manajemen waktu work from home, manajemen waktu juga harus disiapkan. Lalu from home, jadi Anda harus punya yang adalah work from home dan mereka itu berhasil dari rumah. Jadi Anda tiru, Anda modifikasi. Lalu untuk work from home pemula, saya juga akan share di sini bagaimana mendapatkan uang dengan cepat gitu. Sebagai work from home yang pasti setiap hari kita butuh pemasukan. Oke, saya mau jawab dulu. Di sini ada makasih Teh sharingnya energi positif banget, mau ngajar daring dulu. Meti, kemudian Mbak Ulin Teh, saya tinggal jauh dari kota, nggak bisa tiap hari kirim barang dan akhirnya sering tolak orderan. Pengen ngontrak di kota biar jualannya lancar, tapi suami nggak berani, takut lebih banyak pengeluarannya. Padahal saya yakin banget omset bakal meningkat. Gimana ya cara meyakinkan suami? Bikin mapping, bikin bisnis plan. Kalau kontrak akan mengeluarkan uang berapa, tapi akan menghasilkan uang berapa? Karena bisa jadi suami itu mungkin belum terbiasa dengan yang namanya berbisnis, gitu kan. Tapi orang berbisnis tuh, jadi bikin suami paham dengan Anda yang menjelaskan. Apalagi kalau Anda sudah mulai bikin yang namanya itu business plan. Jadi business plan dulu dibikin dan presentasikan kepada suami. Mbak Kurnia Teh, waktu yang efektif dan maksimal untuk belajar bagi ibu rumah tangga, misalkan membaca buku kapan ya? Setiap orang punya waktunya sendiri. Setiap orang punya caranya sendiri. Kalau saya belajar itu nggak kenal waktu sebetulnya. Saya bisa pagi, siang, sore, atau malam. Tapi saya waktu belajar yang paling efektif itu adalah sebelum anak-anak bangun tidur. Jadi saya biasanya subuh itu belajar. Atau setelah anak-anak tidur, saya belajar 1 jam. Gitu. Jadi kalau misalnya ibu-ibu, saya kayaknya enak nih kalau pas anak-anak tidur siang saya belajar, ya silakan gitu. Jadi setiap orang pasti punya polanya. Kemudian mau konsisten harus ada manajemen waktu ya Teh. Ini juga lagi masak mau jualan donat kampung sambil dengerin Teteh. Mangga, pokoknya kalau di sini di live IDB ini teman-teman gak perlu mantengin videonya, buka saja videonya, buka saja live Facebooknya, teman-teman bisa sambil masak, bisa sambil nyusuin, bisa sambil ngapain aja gitu. Yang penting suara saya kedengeran. Kemudian Mbak Lukis, ikuti saran Bunda kemarin untuk bina reseller. Kemarin hari pertama kasih tips dan trik jualan di dalam grup. Masih ada orang yang kemarin saya japri dan siap untuk berubah. Tapi entah kenapa hari ini setelah dapat ilmu jualan kok mendadak 3 orang left. Gak apa-apa, yang mereka left relakan saja. Kita tetap tanya sama dia kenapa left group, tapi kita relakan. Dan kita tambah jumlah orang yang memang dia mau belajar gitu. Bisa jadi yang left group itu karena dia merasa dia disuruh jualan. Dia belum punya kesadaran diri bahwa jualan itu penting masa ini. Ya, jadi kalau menurut saya cari lagi orang lain yang memang mau untuk belajar bersama Anda. Ya, di hari ketiga yang akan dilakukan untuk persiapan work from home adalah wadahi keputusan dengan cerdas. Ilmu yang harus dipelajari ketika Anda work from home itu juga harus mulai Anda list. Kemudian action yang harus disegerakan. Di hari keempat dalam work from home, saya ajarin Anda untuk cermat dalam budgeting, kemudian cerdas dalam menghitung target, kemudian cerdas dalam menekan pengeluaran. Ini juga sangat penting ketika Anda melakukan work from home. Jadi kalau kemarin saya ngikutin kelasnya sharingnya Mas J, Anda sudah harus memangkas 50% pengeluaran Anda setiap bulan. Jadi misalnya yang setiap bulan Anda itu habis 4 juta, sekarang harus sudah mulai 2 juta. Gimana caranya? Ya, Anda harus mulai berhitung. Misalnya ongkos masak Anda setiap hari misalnya 50.000. Bagaimana caranya Anda bisa masak 25.000? Ini saya kasih contoh. Saya setiap hari budget untuk masak itu 150.000 dalam 1 hari karena saya makan dengan karyawan. Sekarang saya untuk masak itu hanya 75.000 dan saya siasatinya itu adalah satu, menunya hanya 1 atau 2 dan pelengkapnya aja misalnya saya bikin soto, berarti saya kasih kerupuk gitu kan. Nah, yang kedua adalah saya membuat resep masakan itu yang berkuah dan saya bikin resep masakan itu kuahnya itu adalah kuah yang diperbanyak. Jadi kuahnya yang banyak, isinya nggak begitu banyak juga nggak apa-apa, tapi orang sudah seger-seger aja. Yang penting adalah kuahnya itu lezat, kuahnya itu enak. Nah, ini adalah salah satu siasat yang bisa Anda lakukan. Karena ketika work from home, saya yakin anak-anak Anda, suami Anda rajin banget makannya,
makan mulu kerjaannya gitu, karena ya itulah gitu. Banyak yang share bahwa aduh aku harus masak berapa kali nih dalam satu hari setelah stay at home. Nah, siasatinya dengan membuat yang namanya itu sayur dengan kuah yang banyak. Bahkan ketika isinya habis, Anda tinggal goreng tahu, cemplungin ke kuahnya, udah jadi deh sayur baru gitu kan. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Kita sebagai ibu harus selalu kreatif gitu. Yang harus paling banyak Anda lakukan saat ini, setelah Anda memangkas keuangan Anda, memangkas pengeluaran Anda, yang harus Anda lakukan adalah satu, memperbanyak jumlah sedekah Anda. Jujur, jangan sampai Anda merasa sayang untuk bersedekah pada saat ini di mana orang-orang sedang membutuhkan Anda. Ya, misalnya kalau Anda tidak mampu untuk memberikan sedekah uang, Anda kan bikin sayur yang kuahnya lezat, Anda bisa membagikan sayur kepada orang-orang terdekat Anda, yang mereka mungkin tidak untuk bikin sayur boro-boro, untuk punya nasi juga boro-boro gitu kan. Anda bisa berbagi makanan gitu. Jadi yang harus ditingkatkan sekarang adalah sedekah. Yang kedua adalah tabungan. Kita butuh uang cash yang sungguh besar. Kenapa? Karena kita tidak akan tahu, tidak pernah tahu, dan juga tidak dikasih tahu wabah ini selesai sampai kapan. Ya, jadi yang harus Anda lakukan adalah prepare. Ketika wabah ini misalnya sampai akhir tahun, Anda sudah punya uang cash yang memang bisa Anda lakukan atau bisa Anda pakai dengan biaya hidup Anda saat ini yang sudah mulai Anda pangkas sampai 50%. Ya. Jadi teman-teman, sedekah harus diperbanyak. Kemudian tabungan harus diperbanyak. Yang ketiga adalah investasi ilmu. Jangan pelit untuk beli buku. Jangan pelit untuk ikut training online. Jangan pelit untuk selalu update kepala Anda dengan ilmu baru. Keluarkan uang untuk itu. Naikkan jumlah pengeluaran uang untuk belajar. Karena apa? Belajar itu akan mendapatkan ilmu baru. Artinya Anda akan mendapatkan energi baru. Artinya Anda akan mendapatkan action baru. Artinya Anda akan mendapatkan solusi baru. Setiap Anda belajar, Anda harus punya goal yang jelas. Setelah belajar ini, yang akan saya lakukan adalah ini, dan saya akan menghasilkan ini. Jadi misalnya Anda belajar tentang bagaimana sih jualan di WhatsApp, kemudian Anda aplikasikan, dan target saya adalah 2 kali lipat penjualan dari WhatsApp. Jadi yang tidak boleh Anda tahan dan harus lebih besar saat ini adalah biaya sedekah. Yang kedua adalah menabung. Yang ketiga adalah biaya untuk investasi ilmu. Itu yang tidak boleh Anda tahan saat ini. Kalau Anda terlalu pelit untuk ketiganya, itu akan sulit di masa yang akan datang. Entah seminggu lagi, sebulan lagi, setahun lagi. Karena semua ini sekarang dunia sudah bergerak ke 4.0. Ya. Nanti udah 4.0, ada 5.0. Yang dimana Anda akan bergaul, akan bersaing dengan orang-orang yang sangat hebat. Kalau Anda tidak hebat, siap-siap aja Anda akan tertinggal. Oke, waalaikumsalam semua. Silahkan ya, masih yang mau nanya, saya masih ada waktu 10 menit lagi ya teman-teman ya. Saya masih ada waktu 10 menit lagi. Nah, di hari kelima di work from home itu, saya akan ajarkan tentang teknik beriklan, teknik follow up, teknik membangun interaksi, teknik pengumpulan database. Ya, jadi ini penting untuk mereka yang baru memulai work from home, bagaimana mereka juga bisa beriklan, follow up, membangun interaksi, dan pengumpulan database. Karena 4 itu yang paling penting untuk bikin jualan Anda laku. Ya teman-teman, jangan sampai Anda hanya pasrah saat ini. Anda harus terus bergerak, terus kreatif, terus menjadi orang yang luar biasa, terus menjadi orang yang bermanfaat. Ya. Dan nanti di hari ke-6 kita akan bicara tentang evaluasi. Nanti di sana ada pertanyaan-pertanyaan. Oke. Kayak misalnya, sudah tahu alasan Anda harus work from home itu apa? Kemudian sudah tahu cara mengatasi ketika ada gangguan seperti rewel, bete selama work from home. Jadi itu adalah evaluasi yang bisa dilakukan oleh teman-teman. Oke. Seperti itulah kira-kira teman-teman. Silakan kalau masih ada yang mau nanya. Untuk teman-teman yang pengen beli buku work from home dan gratis
buku Jago Jadi Sales, teman-teman bisa di sini mau WFH, Jadi nanti bisa dibantu oleh tim saya karena si work from home ini hanya tersedia 300 paket dan ordernya itu hanya dalam 2 hari. Kalau 1 hari ini habis berarti sudah tidak bisa saya berikan lagi yang baru. Kemudian itu ada pelatihan atau bukunya Teh. Ini hanya buku bentuknya, tapi di sini bukunya adalah interaktif, ya. Jadi di sini ada kayak begini, teman-teman, ada interaktif. Jadi saya kalau ngasih materi itu selalu ngasih tugas. Nah, ini tugasnya. Silakan buat pembagian peran antara suami dan istri. Nah, kayak gitu ya, kira-kira. Harga bukunya itu adalah ini bentar, saya lihat takut salah saya. Leader in script. Sorry. Work from home itu harganya sampai lupa ya saya ya. Padahal baru di launching. Oke. 67.000, harganya 67.000. Teman-teman akan mendapatkan 2 buku, yaitu 6 hari siap work from home plus bukunya itu yang kedua yang gratisnya adalah Jago Jadi Sales. Jadi teman-teman nanti akan mendapatkan 2 buku. Bukunya sangat interaktif. Bukunya ini sangat-sangat membantu Anda untuk bisa mengeksplorasi diri Anda. Ingat, mengeksplorasi. Jadi yang harus Anda lakukan sekarang adalah jangan mau disuapin terus dengan buku, jangan mau terus disuapin sama mentor Anda. Yang harus Anda lakukan adalah Anda juga mengeksplorasi diri. Oke. Teteh, bolehkah sedekah ke suami via bisnis online atau harus ke orang lain? Karena suami kebetulan pekerjaannya mulai berkurang karena wabah corona. Iya, kalau sedekah ke suami ya bukan atuh ibu. Sedekah itu adalah ke orang lain. Kalau ke suami itu adalah sedekah diri Anda kepada keluarga gitu. Itu udah pasti gitu. Dan harusnya suami juga ikut bantu Anda untuk berbisnis online sehingga sedekah Anda kepada orang terdekat Anda, kepada orang lain lebih luas gitu kan. Jadi bangunlah gitu kan bisnis online bersama-sama dengan suami gitu ya. Kemudian kalau sedekah keluarga mah udah otomatis bahwa ketika Anda sebagai seorang istri dan Anda memiliki penghasilan Anda dihabiskan atau penghasilan Anda itu dipakai, dimanfaatkan untuk keluarga, sudah otomatis Anda sudah memberi sedekah kepada keluarga Anda gitu. Karena kewajiban memberi nafkah itu sebetulnya adalah suami, tetapi ini adalah sedekah yang bukan keluarga kecil Anda, tapi bagaimana Anda menjadi lebih bermanfaat untuk orang lain. Oke, kemudian silakan yang lainnya yang masih mau nanya, mau WFH, kemudian ini WFH-nya udah banyak. Nah, intinya adalah teman-teman jangan berhenti bergerak, jangan berhenti belajar, jangan berhenti action, harus selalu mau untuk melakukan hal-hal baru, jangan selalu bingung gitu kan. Nah, ini Mbak Hijata, bagaimana teknik jualan palu gada? Apa yang harus kita tawarkan untuk membranding jualan kita? Branding sesuai dengan jualan Anda. Jadi misalnya Anda ini harus memfokuskan untuk membranding Anda ini adalah seorang supermarket online. Bisnis Anda itu adalah palu gada online. Bisnis Anda itu adalah pasar online. Kalau kita ngomongin supermarket online, pasar online, artinya banyak sekali produk yang dijual oleh Anda. Jadi silakan bisa jualan apa saja, yang penting adalah orang ingat bahwa Anda itu penjual segala macam dan Anda itu memiliki usaha supermarket online. Ya, kalau untuk targetnya ya tergantung produk-produk Anda ini masuknya ke high class atau middle up atau apa, atau yang low gitu. Jadi tentukan marketnya dulu, kemudian cari produk-produk yang sesuai dengan market Anda, kemudian ya mulai jualan. Kemudian Bun, kuliah online-nya terbagi beberapa sesi ya, sesuai materi. Soalnya ada teman-teman yang nawari yang 99.000 itu tapi beda tanggal mulainya. Iya Mbak Ines, jadi kelas atau sekolah kami itu ada beberapa, ada sekolah online untuk leader atau sekolah leader, sekolah reseller, kemudian ada sekolah reparasi bisnis. Sekolah reparasi bisnis saya jelaskan di sini. Sekolah reparasi bisnis adalah sekolah untuk mereka yang bisnisnya banyak bermasalah atau bahkan nyaris bangkrut. Jadi di sana itu saya kasih tutorial bagaimana membangkitkan kembali bisnisnya. Jadi kuliah online-nya memang banyak, bukan beberapa sesi, ada banyak kuliah online yang saya miliki. Teman-teman tinggal menyesuaikan dengan problem saat ini ya. Kemudian Mbak Rodini selalu mendapatkan energi baru kalau lihat Bunda live di sini. Alhamdulillah, Masya Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan live kita juga, live saya juga bisa terus bergerak, berkembang.
dan kita saling tersengat semangat. Kemudian Mbak Wid, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, baik, itu aja teman-teman untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan silakan yang masih mau work from home, tinggal katakan atau komen mau WFH. Insya Allah akan dibantu oleh teman-teman saya, dan insya Allah teman-teman dengan belajar akan memudahkan langkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.